Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Purnamasari dan kedua rekan saya Anggis Aulia Dewi dan Asmalia. Kami dari kelompok 5 dan makalah kami yang bertema kaidah penulisan tanda baca. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggis Aulia. Saya di sini akan menjelaskan pengertian tanda baca. Apakah itu tanda baca? Tanda baca adalah suatu simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata, dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan sebagai menunjukkan struktur, fungsi, dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi yang bagi para pembaca untuk jeda waktu. Tanda baca menjadi sangat penting karena memperhatikan tanda baca tersebut jadi suatu aturan disepakati sebagai EYD. EYD memberikan penilaian tersendiri terhadap karya tulis ilmiah itu sendiri. Pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca ini bersangkutan dengan satu, tanda baca yang tepat dipilih dalam menuliskan kalimat atau karangan dalam bahasa Indonesia. 2. Bagaimana cara menuliskan tanda baca tersebut, atau misalkan rapat atau renggang atau spasi. EYD memberikan salah satu pedoman dalam hal penggunaan tanda baca, serta tanda baca yang mempunyai arti khusus menjadi pedoman untuk kita bersama. Tanda titik dalam pemakaiannya. Yang kedua, tanda koma adalah cara pemakaiannya ada komanya. 3. Titik koma. 4. Tanda titik 2. 5. Tanda hubung. Baiklah, penyampaian selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmalia, NPM 2061010196. Yang ke-6 tanda tanya, yang ke-7 tanda seru, yang ke-8 tanda kurung, yang ke-9 tanda garis miring, yang ke-10 tanda petik. Materi selanjutnya yaitu tanda baca yang memiliki arti khusus. Itu perbedaan rapat dengan spasi suatu tanda baca bukan sekedar soal pengetikan. Beberapa tanda memiliki arti khusus dengan penulisan itu. Saya akan membahas materi tentang akibat salah pemakaian tanda baca dan solusi agar tidak salah menggunakan tanda baca. Pemakaian tanda baca jangan dianggap tidak penting. Jikalau ada kesalahan dalam pemakaian tanda baca akan mengakibatkan salah pengertian jika dipandang dari sisi benar maupun baiknya suatu karya tulis ilmiah. Contoh berikut mudah-mudahan dapat membantu kita sekalian dalam menulis karya ilmiah yang baik dan benar tentunya. Contoh semisal dalam nama jabatan, pemakaian tanda bacanya dicontohkan sebagai berikut. Prof. Dr. Haji Mas Ageng Prastio, S besar SOS, MSI. Itu salah, yang benar adalah Prof. Dr. R-nya besar Haji Mas Ageng Prastio, S SOS MSI. Itu benar. Solusi agar tidak salah menggunakan tanda baca. Ada banyak sekali tanda baca, dalam kurung tanda ulang, tanda penyingkat apostrof, tanda kurung siku, tanda elipsis, dan lain-lain. Namun yang menjadi kajian dalam makalah ini hanya beberapa tanda saja. Solusi terbaik agar tidak salah dalam menggunakan tanda baca adalah berlatih dan belajar dengan sungguh-sungguh.
Apalah arti ilmu kalau tidak dimanfaatkan dengan baik? Banyak referensi terlengkap yang menjadi rujukan untuk mengetahui bermacam-macam tanda baca penggunaannya. Salah satunya adalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat atau karangan dalam bahasa Indonesia. 2. Bagaimana cara menuliskan tanda baca tersebut, atau misalkan rapat atau renggang atau spasi. EYD memberikan salah satu pedoman dalam hal penggunaan tanda baca, serta tanda baca yang mempunyai arti khusus menjadi pedoman untuk kita bersama. Tanda titik dalam pemakaiannya. Yang kedua, tanda koma adalah cara pemakaiannya ada komanya. 3. Titik koma. 4. Tanda titik 2. 5. Tanda hubung. Baiklah, penyampaian selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmalia, NPM 2061010196. Yang ke-6 tanda tanya, yang ke-7 tanda seru, yang ke-8 tanda kurung, yang ke-9 tanda garis miring, yang ke-10 tanda petik. Materi selanjutnya yaitu tanda baca yang memiliki arti khusus. Itu perbedaan rapat dengan spasi suatu tanda baca bukan sekedar soal pengetikan. Beberapa tanda memiliki arti khusus dengan penulisan itu. Saya akan membahas materi tentang akibat salah pemakaian tanda baca dan solusi agar tidak salah menggunakan tanda baca. Saya akan membahas materi tentang akibat salah pemakaian tanda baca dan solusi agar tidak salah menggunakan tanda baca. Pemakaian tanda baca jangan dianggap tidak penting. Jikalau ada kesalahan dalam pemakaian tanda baca akan mengakibatkan salah pengertian jika dipandang dari sisi benar maupun baiknya suatu karya tulis ilmiah. Contoh berikut mudah-mudahan dapat membantu kita sekalian dalam menulis karya ilmiah yang baik dan benar tentunya. Contoh semisal dalam nama jabatan, pemakaian tanda bacanya dicontohkan sebagai berikut. Prof. Dr. Haji Mas Ageng Prastio, S besar SOS, M.Si. Itu salah, yang benar adalah Prof. Dr. R-nya besar, Haji Mas Ageng Prastio, S SOS, M.Si. Itu benar. Solusi agar tidak salah menggunakan tanda baca. Ada banyak sekali tanda baca, dalam kurung tanda ulang, tanda penyingkat apostrof, tanda kurung siku, tanda elipsis, dan lain-lain. Namun yang menjadi kajian dalam makalah ini hanya beberapa tanda saja. Solusi terbaik agar tidak